Sobat Investor, saya Fahrul Fulvian dari Trimegah Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang faktor-faktor makroekonomi yang memberikan pengaruh terhadap pasar keuangan di Indonesia. Faktor yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang inflasi, suku bunga, siklus ekonomi, dan kebijakan moneter. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Inflasi itu adalah fenomena kenaikan harga secara umum yang terjadi pada sekelompok barang yang sudah ditentukan sebelumnya. Inflasi ini nantinya dihitung dengan cara membandingkan tingkat nilai harga pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Dalam hal ini yang lebih sering dipakai adalah harga pada 1 tahun sebelumnya. Untuk jenis inflasi, kita biasa melihat dua jenis terbesar inflasi yang sering dibicarakan. Yang pertama itu adalah inflasi umum, yang kedua adalah inflasi inti. Inflasi umum adalah tingkat inflasi yang menggambarkan tingkat harga secara keseluruhan di dalam sebuah perekonomian. Sementara inflasi inti adalah inflasi yang sudah dikeluarkan faktor-faktor yang volatile seperti harga makanan, harga energi, dan harga barang-barang yang lainnya. Jadinya, dengan kita mengetahui tentang inflasi inti, kita bisa melihat tren harga di perekonomian bagaimana sebenarnya saat ini. Apakah trennya tersebut sedang naik ataupun turun. Dalam perhitungan inflasi inti, barang-barang volatile ini dikeluarkan karena ini akan menghilangkan tren secara umum yang ada di inflasi. Harga bahan makanan itu dikeluarkan dari perhitungan inflasi inti, itu dikarenakan harga makanan biasanya berfluktuasi yang sangat tinggi. Bisa jadi pada musim tertentu seperti contohnya harga cabai yang sering disoroti sebagai sumber inflasi di Indonesia. Pada bulan-bulan tertentu dia bisa naik dengan gampangnya sebanyak 20-30%, dan ketika musim panen tiba akan lebih gampang juga turun sampai 50% daripada bulan sebelumnya. Karena sifatnya yang sangat volatile ini, keberadaan harga bahan makanan dalam faktor inflasi akan menghilangkan tren sesungguhnya dari total inflasi. Karena itu, harga bahan makanan tidak termasuk di dalam inflasi inti. Badan Pusat Statistik Indonesia merilis data inflasi pada tanggal 1 setiap bulannya. Dan itu biasanya dilakukan pada pukul 11 siang. Terkait dengan inflasi, dalam ilmu ekonomi terdapat sebuah ungkapan populer yang mengatakan, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Inflasi adalah selalu merupakan fenomena moneter. Jadinya, tingkat inflasi sangat dipengaruhi oleh tingkat jumlah uang yang beredar. Terkait dengan kebijakan tersebut, biasanya central bank menggunakan suku bunga sebagai instrumen yang penting. Karena fenomena pertumbuhan uang beredar yang lebih cepat daripada ekonomi sektor real, itu akan menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Salah satu contoh fenomena yang pernah terjadi di tahun 2013, ketika ekonomi bertumbuh dengan sangat cepat, sementara tingkat suku bunga cenderung tidak terlalu tinggi, maka inflasi pada waktu tersebut akan cenderung tinggi. Begitu pula sebaliknya, kalau pertumbuhan uang itu lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi di sektor real, maka inflasi akan cenderung rendah. Sebaliknya, kalau tingkat pertumbuhan uang beredar itu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di sektor real, itu akan menyebabkan tingkat inflasi yang rendah pula. Dan dengan kondisi seperti itu, maka central bank biasanya melakukan pemotongan suku bunga kalau inflasi terlalu rendah. Terkait dengan kurs dan inflasi, ada sebuah teori ekonomi populer tentang purchasing power parity. Ini menunjukkan tentang perubahan daya beli antara satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Kalau suatu ekonomi memiliki inflasi yang lebih tinggi,
itu berarti daya beli di satu perekonomian itu akan turun lebih cepat dibandingkan perekonomian lainnya. Dan dalam pasar keuangan akan lumrah kalau ekonomi yang memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi akan memiliki mata uang yang terdepresiasi. Pada dasarnya, tingkat inflasi yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi itu hal yang tidak diinginkan dalam satu perekonomian. Karena tingkat inflasi yang terlalu tinggi itu akan menggerus daya beli, sementara tingkat inflasi terlalu rendah yang saat ini masih menjadi pembahasan di negara-negara maju menunjukkan bahwa ekonomi cenderung stagnan. Adapun tingkat inflasi yang ideal adalah tingkat inflasi yang sedang dan terkendali. Yang kalau kita lihat di Indonesia sendiri, Bank Indonesia menetapkan target inflasi pada tahun 2019 ini sebesar 3,5 plus minus 1%. Jadi kalau inflasinya itu berada pada 3,5 plus minus 1% dengan volatilitas yang rendah, bisa dikatakan inflasi itu baik. Inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah kita katakan tidak baik. Adapun hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu adalah positif. Kalau suatu ekonomi itu terus bertumbuh, seperti kita lihat waktu Indonesia periode tahun 2011 sampai tahun 2013, pertumbuhan ekonomi yang terus berada di atas 6%, itu perlahan tapi pasti itu akan menyebabkan kenaikan inflasi. Di sisi lain juga, kalau kita lihat dalam sejarah ekonomi Indonesia, ketika ekonomi mengalami perlambatan karena penurunan harga komoditas dari tahun 2013 ke tahun 2015, pertumbuhan ekonomi turun biasanya juga disertai oleh penurunan tingkat inflasi. Jadi begitulah siklus yang terjadi antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kembali terkait dengan inflasi dan GDP growth, pada beberapa kondisi bisa terjadi inflasi lebih tinggi dibandingkan GDP growth. Kalau kita lihat dari 25 sampai 30 tahun terakhir, fenomena inflasi lebih tinggi daripada GDP growth itu terjadi pada waktu krisis ekonomi tahun 98, pada waktu penyesuaian harga BBM tahun 2005, dan kelebihan likuiditas pada tahun 2013 juga merupakan kondisi di mana inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Kondisi inflasi yang lebih tinggi daripada GDP growth secara umum merupakan hal yang tidak disukai, karena ini menunjukkan turunnya purchasing power dan kemampuan konsumsi dari masyarakat. Hal yang selalu dicari-cari seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan inflasi yang stabil. Terkait dengan GDP dan inflasi, sebenarnya kita bisa membagi siklus ekonomi ke dalam 4 kategori. Saya biasa menyebutkan siklus pertama adalah siklus yang paling disukai, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi masih cenderung rendah. Yang nanti kemudian ketika GDP tumbuh terus-menerus, maka pertumbuhan GDP akan menyebabkan inflasi. Karena tingkat inflasi yang tinggi tadi menunjukkan permintaan dalam ekonomi itu sudah tumbuh lebih cepat dibandingkan supply dari sektor real. Dan biasanya ketika tingkat inflasi ini sudah tinggi, perlahan tapi pasti tingkat pertumbuhan ekonomi tidak akan terlalu tinggi lagi. Karena itu nanti kita akan masuk ke fase ketiga. Ini biasanya adalah fase yang paling kurang disukai, adalah fase ketika pertumbuhan ekonomi rendah, inflasi tinggi, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ketika inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, ini menunjukkan bahwa supply sudah mulai tumbuh jauh lebih pelan, sementara demand juga sudah mulai pelan. Dan nantinya dengan adanya perubahan fase-fase ekonomi, di setiap fase tersebut kita akan memiliki strategi investasi yang berbeda pula. Imported inflation itu adalah tingkat inflasi yang terjadi karena suatu negara berdagang dengan negara lainnya. Jadinya tingkat inflasi di suatu negara akan mempengaruhi
inflasi di negara mitra dagang dari negara tersebut. Contoh dari imported inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan harga komoditas dunia, contohnya minyak. Ketika harga minyak naik, maka dengan serta-merta itu akan membuat inflasi di Indonesia ikutan naik. Dan sebaliknya, jika harga minyak turun, itu juga akan membuat tingkat inflasi di Indonesia juga cenderung turun. Walau demikian, di Indonesia sendiri tingkat inflasi yang terkait dengan harga minyak sebagai salah satu komponen imported terbesar itu diatur oleh pemerintah. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait harga minyak dan harga BBM akan juga mempengaruhi tingkat inflasi di negara tersebut. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan central bank suatu negara untuk merubah tingkat uang beredar dan yang nantinya akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter dalam kondisi ekonomi yang normal, kita bisa membaginya menjadi 3 instrumen. Instrumen pertama yang populer dibicarakan oleh masyarakat adalah tingkat suku bunga. Ketika bank sentral ingin membuat ekonomi lebih ekspansif dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan pertumbuhan uang beredar lebih banyak, bank sentral bisa memotong suku bunga. Kebijakan yang kedua biasa disebut kebijakan pasar terbuka atau open market operation, biasa disebut di dunia keuangan sebagai OMO. Dalam open market operation, bank sentral bisa membeli obligasi dan instrumen-instrumen surat berharga lainnya di pasar keuangan untuk mencapai target kebijakan tertentu. Dan kebijakan terakhir yang biasa juga diambil central bank yaitu merubah reserve requirement atau biasa disebut di Indonesia sebagai GWM atau giro wajib minimum yang menentukan seberapa lebar ruang bagi perbankan untuk meningkatkan kredit di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah kestabilan mata uang. Secara spesifik kita lihat di Indonesia sendiri, Bank Indonesia mempunyai target untuk kestabilan nilai rupiah. Dan dalam hal ini, kestabilan rupiah itu tercermin dari inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil terhadap mata uang lainnya. Terkait dengan sinergi yang biasa dilakukan oleh Bank Sentral dan pemerintah, Bank Sentral kita sendiri, Bank Indonesia, itu memiliki tim pengendali inflasi nasional dan tim pengendali inflasi daerah yang biasanya memberikan saran dan membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Terkait dengan data inflasi yang relevan, sebenarnya data inflasi inti itu akan menunjukkan arah suku bunga dalam jangka panjang. Walau demikian, bukan berarti tingkat inflasi umum tidak memberikan dampak terhadap tingkat suku bunga juga. Dan dalam hal ini, beberapa hal yang biasanya dikonsider oleh Bank Sentral adalah tren inflasi umum itu sendiri. Contohnya seperti ini. Bisa jadi pada kondisi saat ini, inflasi Indonesia secara inflasi inti itu cenderung rendah. Namun karena tiba-tiba ada kenaikan harga minyak yang secara signifikan yang membuat inflasi umum itu cenderung tinggi, sebelum menentukan kebijakan, Bank Sentral biasanya melakukan asesmen apakah shock yang terjadi di inflasi umum ini sementara atau shock yang bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Kalau misalnya yang terjadi adalah kenaikan minyak membuat inflasi naik dan itu terjadi dalam waktu yang lama, sekalipun inflasi inti tidak naik, maka tingkat suku bunga juga harus dinaikkan. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya terjadi inflasi yang rendah sekali, seperti itu terjadi di tahun 2014, karena harga minyak pada tahun 2014 itu turunnya signifikan, karena waktu itu kita lihat inflasi yang rendah itu hanya temporer,
Maka kalau bisa kita lihat pada tahun 2014 Bank Indonesia tidak memotong suku bunga. Jadinya pada dasarnya bisa kita simpulkan inflasi inti adalah hal yang penting untuk dilihat terkait dengan arah suku bunga. Kita juga tetap harus melihat inflasi umum. Karena shock-shock yang terjadi di inflasi umum bisa jadi itu adalah hal yang permanen, bukan sementara.